Halo, salam semuanya. Shalom. Selamat tahun baru. Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati semua. Sehat semua di rumah? Amin. Haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yeremia. Kitab Yeremia 32 ayat 27. Kitab Yeremia 32 ayat 27. Saya akan bacakan. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Saya ulangi sekali lagi. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Haleluya. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Nah, kita akan masuk dalam satu tema yang baru, yaitu tentang nothing is too hard for God. Ya, jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi apapun yang kita hadapi hari-hari ini tidak ada yang mustahil. Masuk dalam tahun yang baru, Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi apapun yang harus kita kerjakan bagian kita, dan biarkan Tuhan yang bekerja buat segala sesuatu yang harus terjadi. Amin. Oleh sebab itu kita kembali kepada firman Tuhan kita. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu pun yang mustahil untukku? Kalau kita perhatikan dari seluruh pembacaan ini, apa yang terjadi? Tuhan berkata kepada Yeremia dalam ayat 26, firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Kalau kita baca dari awal, dari ayat yang pertama, dari perikop ini berbicara tentang pembelian ladang sebagai jaminan dari keselamatan Yahuda yang akan datang. Nah, hari-hari itu terjadi. Kalau kita perhatikan dari seluruh pembacaan ini, bangsa Israel itu begitu jahat di mata Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Setiap kelakuannya tidak ada yang beres. Setiap apapun yang dikerjakan itu seluruh menyakiti hati Tuhan. Para pembesar, para imam dan segalanya itu membelakangi Tuhan. Dan kalau kita perhatikan apa yang terjadi, firman Tuhan datang kepada Yeremia demikian. Harus Yeremia membeli tanah, sebidang tanah. Untuk apa sebidang tanah itu? Kita lihat di ayat 25, 24, 25. Ayat 25. Namun engkau ya Tuhan Allah telah berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi, padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Jadi kota yang mereka diami itu sudah lagi diserang dan didiami oleh musuh, diambil alih. Jadi apa? Karena pemberontakan mereka dihancurkan semuanya. Soto rumah berarti di atas ya. Lantai 2, lantai paling atas yang mereka sering buat untuk ibadah, buat untuk berdoa kepada Tuhan. Nah itu semua dibakar, tidak ada yang dikasih tinggal. Kenapa? Dalam kondisi seperti ini Tuhan suruh kepada Yeremia untuk membeli ladang, sebidang tanah. Kenapa? Ada sesuatu yang Tuhan mau di sana. Karena itu sebagai penanda bahwa itu adalah milik pusaka mereka sampai selama-lamanya. Nah, ini yang terjadi.
Dan surat, saksi-saksi semua dibuat seperti hari-hari ini. Kalau kita mau beli sebidang tanah atau rumah atau apapun, pasti kita datang ke notaris yang berwenang untuk melakukan pengesahan. Sehingga semua yang kita belanjakan itu, yang kita beli itu sah di mata Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dengan di mata hukum itu oke. Tidak ada masalah kemanapun, karena ada hukum yang berlaku pada saat itu. Nah, di sini dikatakan ayat 26, firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam kondisi seperti itu, Tuhan suruh beli tanah, suruh Yeremia beli tanah itu. Padahal musuh sudah dekat. Akhirnya kota itu diambil alih, ya, kota itu dihancurin, direbut daripada mereka. Karena apa? Kejahatan mereka. Karena apa? Mereka tidak setia. Nah, tetapi Tuhan tetap setia. Tuhan tetap setia dengan mereka. Karena kejahatan mereka semuanya jadi hilang. Semua apa yang dikerjakan, harta benda yang mereka punya, semuanya dirampas, diduduki oleh musuh, diambil alih. Nah, ini yang terjadi. Nah, hari-hari ini Tuhan mau supaya kita melihat, kita perhatikan kembali, apalagi kita mulai awal tahun 2022, kita melangkah di dalam tahun yang baru ini. Itu masih rahasia semua di depan. Tetapi firman Allah menjamin kita, gak perlu kita khawatir, gak perlu kita takut, tetapi percaya sama Tuhan dan tetap hormati Tuhan. Firman Tuhan beberapa saat yang lalu pada malam tahun baru itu Tuhan bilang, percaya sama Tuhan dan hormati Tuhan. Ketika kita melakukan itu, kita akan melangkah bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita bersama dengan Tuhan, saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Apapun yang terjadi, tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau hari-hari ini kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kita berjalan, kita mengundang Tuhan dalam perjalanan kita. Baik itu perjalanan kita secara fisik, perjalanan bisnis kita, apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, maupun pelayanan-pelayanan kita. Mari kita bergerak maju bersama dengan Tuhan. Ajak Tuhan, undang Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sehingga kemanapun kita pergi, Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi. Dia mau bersekutu dengan kita. Dia mau ada bersama-sama dengan kita. Supaya apa? Kita memuliakan Dia, mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja. Kalau Dia adalah Raja di atas segala raja, nah ini yang harus kita kerjakan. Mari ambil waktu kita, ambil bagian kita hari-hari ini. Orang begitu banyak orang bicara tentang prediksi-prediksi tentang tahun 2022 akan terjadi begini dan begitu. Kalaupun itu terjadi, kita sebagai anak-anak Tuhan pasti akan diluputkan. Amin. Tidak ada yang mustahil, karena kita biji mata Tuhan. Apapun yang terjadi, biji mata Tuhan itu, coba saudara pakai jari saudara colok mata, gak akan bisa kena biji matanya. Paling kena hanya kelopak mata. Kenapa? Dengan otomatis dia akan menutup. Nah, itu pun yang terjadi. Perlindungan, begitupun perlindungan Tuhan atas kehidupan kita hari demi hari. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita benar-benar mengandalkan Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, mari pandang sama Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, biarkan Tuhan memimpin kita. Amin. Haleluya. Dan saya terlalu percaya kalau itu kita kerjakan, kita akan melihat perkara-perkara besar terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Di sini Tuhan suruh Yeremia beli itu tempat, beli itu ladang, sebagai penanda bahwa itu adalah milik pusaka mereka. Walaupun itu tempat sudah diduduki oleh musuh, tapi tidak ada yang mustahil. Tempat itu akan direbut kembali. Amin. Nah, ini yang terjadi.
Tuhan mau supaya apa? Kita dimanapun kita berada, kita berdoa. Ya, tumpang tangan kita berdoa. Tempat dimanapun yang kita injak, itu menjadi milik usaha kita. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan takut. Mari pakai dengan iman, melangkah dengan iman, dan dalam nama Yesus tempat ini menjadi milik pusaka kita. Katakan demikian. Ya, kita mendeklarasi bahwa ini tempat menjadi milik pusaka, ini wilayah menjadi milik pusaka Tuhan. Nah, ketika kita mendeklarasikan itu, kalau Injil belum masuk ke sana, pasti Injil akan masuk ke sana. Suatu saat Tuhan akan bekerja dengan hebat karena sudah ada penanda di sana. Ya, kita sudah menjejakkan kaki kita di sana. Nah, ketika kita ada di sana, kita berdoa untuk tempat itu dan setan-setan mulai gemetar. Amin. Nah, ini yang terjadi. Jadi Tuhan mau dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, baik dalam bisnis yang kita kerjakan hari-hari ini, mari katakan itu. Ya, berdoa untuk itu dan lakukan tindakan iman. Ketika kita melakukan tindakan iman, kita percaya sama Tuhan. Hari ini tidak terjadi, besok tidak terjadi, sebulan tidak terjadi, setahun tidak terjadi, 2 tahun pasti terjadi. Amin. Ya, pasti terjadi. Kapanpun bisa Tuhan bikin hari itu langsung terjadi. Satu hal mujizat Tuhan terjadi di sana. Nah, ini baik dalam bisnis kita, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu yang begitu luar biasa, yang di luar kemampuan kita, yang di luar nalar kita. Kenapa? Tidak bisa kita pakai pikiran kita untuk menyelami kasih Tuhan yang begitu dalam. Ya, mujizat Tuhan yang begitu ajaib. Gak bisa kita sanggup, gak sanggup kita mampu untuk berpikir ke sana. Nah, itu yang terjadi. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, tahun ini adalah tahun berkat Tuhan. Tahun ini adalah tahun keemasan. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya apa? Kita mempersiapkan diri kita. Kita mempersiapkan hidup kita. Orang boleh prediksi begini dan begitu, tetapi kita pegang kepada firman Tuhan. Amin. Pegang teguh firman Tuhan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan membersihkan setiap jalan kita. Tuhan akan memberkati kita dengan berkelimpahan. Amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita bimbang, tetapi kita percaya sama Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, di sini dikatakan, coba kita perhatikan lagi dalam Kejadian 18 ayat 14, di situ berkata begini. Kejadian 18 ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Tidak ada yang mustahil. Ketika malaikat Tuhan bicara sama Sarah. Sarah gak percaya. Karena umurnya udah berapa? 90 tahun. Sarah gak percaya. Ya, nenek-nenek gak percaya. Tapi Tuhan katakan demikian. Tuhan katakan demikian. Dia masih ketawa karena dia gak percaya. Tetapi apa yang terjadi? Begitu malaikat Tuhan pergi, akhirnya dia hamil. Dan setahun kemudian, pada saat yang tepat, hari itu seperti hari yang pertemuan itu, dia datang kembali dan anak itu sudah lahir. Nah, itu yang terjadi. Tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa? Tidak sanggup otak kita berpikir. Tidak sanggup otak kita mencerna itu semua. Kenapa? Pikiran otak kita terbatas. Karena Tuhan, kuasa Tuhan itu wow, luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita mengandalkan Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan, dan kita akan mengalami ya mujizat-mujizat Tuhan dalam hidup kita.
Saudara mau lihat mujizat Tuhan dalam hidup kita? Datang sama Tuhan, ya, percaya sama Tuhan, hormati Tuhan dalam hidup. Ketika kita menghormati Tuhan, ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, kita akan lihat perkara-perkara ajaib terjadi dalam hidup kita. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Amin. Oleh sebab itu, gak usah kita pusing, gak usah kita takut. Mau ribut di manakah, mau begini kan, mau begitu, mau resesi kan, mau begini. Percaya Tuhan, Tuhan pelihara kita. Amin. Kondisi hari-hari ini adalah kondisi yang sukar dan sulit, tetapi saya tetap percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Saudara coba lihat lagi ke belakang, beberapa tahun, 2 tahun terakhir ini, apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Kehidupan kita seperti hidup dalam ketakutan. Kondisi hari-hari ini hari-hari yang mencekam. Kita tidak bisa buat begini, kita tidak bisa begini. Dan setiap kalau kita punya pekerjaan semua dibatalkan, ya. Kita di PHK dan segala macam terjadi. Tetapi apa yang terjadi? Sampai hari ini kita masih ada. Kita masih bisa nikmati makanan, minuman, udara yang segar, kita masih bisa hirup. Tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, kita tidak kena penyakitan dan segala macam. Amin. Ini pemeliharaan Tuhan ajaib atas kita. Perlindungan Tuhan begitu luar biasa atas kita. Nah, terus kita mesti ragu. Terus kita mesti bingung, bimbang. Terus kita meninggalkan Tuhan. Nah, itu hanya orang-orang yang bodoh yang untuk melakukan hal yang demikian. Tetapi mari pegang teguh kebenaran firman Tuhan, pegang teguh firman Tuhan, dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Undang Tuhan datang ada di dalam hidup kita, dan kita melangkah hari demi hari. Ketika kita melangkah hari demi hari, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ya, tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, ketika kita bawa ke dalam tangan Tuhan, itu akan terjadi. Ya, Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan memberikan sesuatu, membawa kita keluar dari setiap situasi yang sukar sulit apapun juga yang kita hadapi. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, bahwa apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup. Coba kita lihat lagi dari 2 Raja-Raja 3 ayat 18. Ya. Di situ saya akan bacakan, dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan, juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Nah, coba kita lihat dari ayat sebelumnya. Sebab begini, ayat 17, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak, sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Nah, bayangkan, tidak ada hujan, tidak ada angin, nah terus semua tidak ada. Musimnya musim kemarau, panjang lagi. Tetapi di lembah itu Tuhan sediakan buat mereka. Amin. Tuhan sediakan. Jadi kenapa kita mesti takut? Tuhan sediakan. Nah, ketika Tuhan bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan sudah sediakan buat mereka makan roti mana yang turun dari sorga, daging disiapkan, burung puyuh bertebaran di hamparan padang gurun itu. Semua Tuhan kasih. Sebegitu banyak umat Tuhan yang keluar itu, yang ada di padang gurun saat itu. Kita sanggup untuk memberi makan. Ya, sebagai Musa sanggup untuk memberi makan. Begitu banyak orang, padahal mereka tidak menanam, mereka tidak punya yang harus ditanam, tetapi Tuhan sediakan buat mereka. Mereka tidak panen. Gak ada yang satupun yang mereka ini.
Selama 40 tahun, saudara, kita pikirkan kembali. 40 tahun tidak ada hasil yang kita panen. Tetapi apa? Tuhan siapkan buat mereka. Tuhan menyediakan buat mereka. Mereka butuh air dikasih. Mereka butuh daging dikasih. Ya, sampai makan sampai puas. Roti pun dikasih sama Tuhan yang langsung turun dari surga. Tetapi hanya ada berapa orang yang masuk tanah perjanjian? Hanya ada 2 orang, Yosua dan Kaleb. Kenapa? Mereka teguh berpegang pada firman Tuhan. Mereka teguh berpegang pada perjanjian Tuhan. Mereka tidak ragu menghadapi segala situasi. Orang-orang yang keluar yang bersungut-sungut semua mati ketika mereka makan dengan bersungut-sungut. Ketika mereka marah-marah, mati semua di padang gurun. Ya, yang keluar dari Mesir begitu banyak lewat semua. Hanya generasi-generasi selanjutnya itu yang akan masuk dalam tanah perjanjian. Nah, itu yang terjadi. Nah, Tuhan mau supaya kita pun demikian melihat ini. Jangan sampai kita lewat begitu saja. Tetapi Tuhan mau supaya kita melihat ke depan. Melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan pasti kita lihat perkara-perkara ajaib terjadi. Perkara-perkara ajaib pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mujizat pasti terjadi. Kalau kita sudah melihat bahwa tidak ada jalan, gak tahu mau buat apa, gak tahu mesti bagaimana, gak tahu mesti ini, tetap percaya sama Tuhan. Andalkan Tuhan. Ya, andalkan Tuhan dalam segala hal. Ketika kita mulai mengandalkan Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Amin. Coba kita lihat dalam Roma dulu. Roma 3 ayat 29. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Ayat 30. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Tuhan yang akan membenarkan kita. Karena apa? Iman kita, percaya kita sama Tuhan. Amin. Ya, Tuhan yang akan membenarkan kita. Tuhan yang akan membela kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk hancur-hancuran. Tidak. Tuhan yang akan membela kita. Oleh sebab itu, hari-hari ini Tuhan firman Tuhan katakan pada kita supaya apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, percaya sama Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala hal. Dan Tuhan tidak akan permalukan kita. Ya, tidak akan kita dipermalukan. Ya, oleh sebab itu, hari-hari ini, mari Bapak Ibu, apapun yang menjadi masalah dan persoalan dalam hidup kita hari-hari ini, mari bawa dalam tangan Tuhan. Sebab firman Allah berkata, marilah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam Matius 11 berkata demikian. Mari kita bawa setiap masalah dan persoalan kita, apapun juga yang kita hadapi hari-hari ini, jangan kita tanggung sendiri, jangan kita pikul sendiri, tetapi mari bawa ke dalam tangan Tuhan. Sebab mujizat itu masih ada, mujizat itu masih berlaku sampai hari ini. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita mengalami breakthrough, kita mengalami kegerakan yang luar biasa, kita mengalami pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Ya, Tuhan mau supaya apa? Kita menikmatinya. Ya, hidup ini kalau tidak dinikmati rugi. Ya, nikmati segala sesuatu yang sukar sulit, dinikmati saja. Ya, dinikmati saja. Asal di rumah ada makan, minum dan segala, nikmati aja, jalani aja hidup ini. Ya,
Serahkan hidup kita sama Tuhan. Tuhan mau latih kita, Tuhan mau ajar kita supaya apa? Kita kuat, kita teguh berdiri dalam menghadapi segala situasi yang sukar sulit seperti sekarang ini. Karena hari-hari ini bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia mengalaminya. Mau lari kemana? Ya, mau lari kemana? Kemanapun ditolak. Kemarin saya lihat dengar berita beberapa waktu yang lalu, yang dari India, bahwa artis-artis Bollywood semua keluar dari India karena begitu banyak yang meninggal. Semua keluar, mereka di atas kapal pesiar, berani menyewakan triliunan rupiah, mereka berani. Tapi begitu datang mau masuk ke negara lain, semua mereka ditolak. Ditolak karena bukan hanya di India, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia mengalami hal yang sama. Nah itu yang terjadi, ditolak sampai terkatung-katung di laut. Jadi kapal pesiarnya ya keliling. Nah, itu yang terjadi. Nah, coba perhatikan hari-hari ini. Berapa banyak bisnis yang hancur. Berapa banyak perusahaan yang harus ditutup. Hanya gara-gara corona. Pandemi. Nah, itu yang terjadi hari-hari ini. Tetapi percaya, sampai hari ini kita masih ada dan kita masih menikmati hidup ini. Kita masih ada dan Tuhan berikan kita kekuatan baru, semangat baru, kesehatan yang luar biasa. Nah ini kita hari-hari ini kita masih menikmati. Kita masih bisa senyum satu dengan yang lain. Kita masih ketawa satu dengan yang lain. Ya, kita menikmati. Nah ini yang Tuhan rindukan terjadi. Jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga mulut kita, sehingga kita aman. Amin. Jaga hati kita, karena dari mulut itu keluar timbul dari dalam hati kita. Nah, oleh sebab itu sehingga kita melakukan hal-hal yang bodoh. Tuhan gak mau kita mengerjakan hal-hal yang demikian. Oleh sebab itu hari-hari ini mari kita sadar, kita perhatikan kembali kehidupan kita. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan di awal tahun ini, di tanggal 2 Januari ini, mari kita bereskan di hadapan Tuhan sehingga kita mau bergerak maju bersama dengan Tuhan. Ajak Tuhan dalam hidup kita, undang Tuhan dalam hidup kita. Siapapun saudara, apapun masalah dan persoalan saudara, mari serahkan sama Tuhan. Undang Yesus hadir di tengah-tengah. Dia hidup dalam hidup kita, Dia tinggal dalam hidup kita, dan Dia pimpin hidup kita. Kemanapun kita melangkah pergi, dimanapun kita berada, kita mengalami lawatan Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Oleh sebab itu jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, apalagi bersungut-sungut. Tuhan tidak suka kalau kita bersungut-sungut. Yang bersungut-sungut di padang gurun, begitu dia bersungut-sungut, begitu dia makan daging langsung mati, lewat. Kenapa? Terlalu rakus. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini kita sadar dan sesadar-sadarnya, ya, sehingga kita bisa dipulihkan sama Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu mari Bapak Ibu semua yang di rumah, saudara-saudara semua dimanapun kita berada, ya, yang ada di luar negeri semua, mari yang ada dalam video ini, yang bisa nonton video ini, mari serahkan hidup kita sama Tuhan. Bawa hidup kita. Undang Yesus hadir di tengah-tengah kita. Tinggal dalam hidup kita. Ketika Dia tinggal dalam hidup kita, kemanapun kita melangkah pergi, apapun yang kita kerjakan, pasti semuanya jadi berhasil dan untung besar. Amin. Haleluya. 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 Mari tutup Alkitab kita. Haleluya. Kita persiapkan hati kita. Bapak Ibu semua yang ada di rumah, ada hal-hal yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan kita memikul beban masuk di tahun 2022 ini. Mari kita tinggalkan itu di tahun yang lama.
kita sudah tinggalkan itu kemarin. Tetapi mari kita lihat dengan satu pemikiran yang baru, satu iman yang baru. Kita melangkah mau berjalan bersama dengan Tuhan. Undang Tuhan ada di tengah-tengah kita, undang Dia berjalan di depan kita. Apapun yang kita kerjakan pasti akan jadi berhasil. Haleluya. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita mau berdoa dengan Tuhan. Haleluya. Glory bagi Engkau, Anak Domba Allah yang layak dipuji. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Haleluya. Mari Tuhan lawat kami semua, nyatakan kuasa dan kemuliaan. Haleluya. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Oh, haleluya. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan tunda, jangan tunda lagi. Jangan biarkan kita hidup terlalu lama dengan kondisi-kondisi hal yang buruk. Tapi mari kita serahkan sama Tuhan. Bawa seluruh hidup kita sama Tuhan. Amin. Haleluya. Glory bagimu Bapa. Engkau dengar setiap seruan kami Bapa. Engkau dengar setiap seruan kami Tuhan Yesus. Di awal tahun ini Tuhan, kami mau melangkah masuk dalam tahun yang baru. Di hari-hari yang baru yang ada di depan ini Tuhan. Di bulan-bulan yang baru yang ada di depan. Di minggu-minggu yang baru ada di depan ini. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Mari Tuhan ambil alih. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau tinggal dalam hidup kami. Engkau pimpin hidup kami. Engkau merestorasi hidup kami. Sehingga kami boleh kuat. Kami dipulihkan Tuhan. Sehingga kami boleh melangkah bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau. Haleluya. 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 Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kita ulangi sekali lagi. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup
perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Haleluya, glory bagimu, oh haleluya. Ajaib dan dahsyat Engkau, Engkau Allah yang sanggup memulihkan kami. Engkau Allah yang sanggup membawa kami keluar dari berbagai macam masalah kami. Glory, haleluya, glory bagimu Tuhan. Haleluya, oh ajaib dan dahsyat Engkau, mulialah namamu. Kaulah yang terima segala hormat, Kaulah yang terima segala pujian, syukur kemuliaan bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara dalam hati kami, Tuhan. Engkau meneguhkan, Engkau menguatkan kami, Tuhan. Engkau mengingatkan kami akan firman-Mu, bahwa Engkau Allah yang sanggup untuk menolong kami, untuk membawa keluar kami dari setiap masalah dan persoalan kami, Tuhan. Nah, saat ini Bapa, kami sudah bawa hidup kami ke dalam Engkau. Mari Tuhan, ambil alih dan pimpin hidup kami, tuntun kami, Tuhan. Dimanapun kami berada, kemanapun kami melangkah pergi, Tuhan, Engkau ada beserta dengan kami. Engkau memberkati kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu yang di rumah, dimanapun mereka berada. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa-Mu mengalir dalam setiap mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau kuatkan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau teguhkan mereka di dalam nama Yesus, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Sebentar kami akan ada perjamuan kudus, Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan. Ada roti dan anggur yang telah kami siapkan ini. Mari Tuhan, Engkau kuduskan dan Engkau tahirkan dengan kuasa darah-Mu, Bapa, di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, Engkau urapi hamba dengan urapan baru, dengan kuasa, wibawa dan otoritas-Mu. Engkau kudus dan tahirkan di dalam nama Yesus. Dan dengan urapan ini kami menumpangkan tangan atas roti dan anggur ini di dalam nama Yesus, Tuhan. Engkau memberkatinya, Tuhan. Ketika akan tiba di tangan anak-anak-Mu, Tuhan, biarlah roti dan cawan dan anggur ini boleh menjadi berkat yang besar bagi kami semua, Tuhan. Kami dipulihkan, kami dikuatkan, dan kami diteguhkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu semua yang di rumah, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, semua boleh siap. Roti, ya, anggur, semua di rumah sudah siap? Amin. Ya.
Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin, saudara. Ambil, makan, ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Kuasa-Mu mengalir dalam kami Tuhan. Memulihkan kami. Kami dipersatukan dengan tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan itu dengan tangan kanan kita dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin, saudara. Amin. Ambillah, minum. Ingat dan percayalah bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus Tuhan telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk kebaikan kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, 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 amin, haleluya, Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Engkau telah kami boleh menikmati perjamuan kudus ini. Engkau telah menyatukan kami dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan, dan Engkau bersama-sama dengan kami. Pimpin dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau memberkati kami dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan. Engkau ada beserta dengan kami Tuhan, dan kami percaya mujizat-mujizat Allah terjadi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami masuk dalam tahun
tahun 2022 ini masuk dalam tahun berkat Tuhan yang luar biasa Tuhan. Dan kami boleh mengalami peningkatan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan kami berdoa, haleluya. Berkati umat-Mu dimanapun berada. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan semangat baru, Engkau bakar hati mereka, membuat roh mereka terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Shalom. Haleluya, haleluya. Oke Bapak Ibu, mari persiapkan kita perpuluhan dan juga persembahan-persembahan yang lain. Juga mungkin ada yang mau bayar, mau kasih persembahan ucapan syukur yang belum kemarin dikirim, boleh. Mari boleh siapkan dulu semua di rumah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Persembahan istimewa, kolekte, perpuluhan. Oke. Sudah semua? Kalau sudah, kita mau berdoa. Mari angkat setiap persembahan kita. Ini kita mau berdoa. Bapa Maha Baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah Tuhan dan Raja kami yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Engkau telah memberkati kami dengan ajaib Tuhan. Terima kasih di tahun yang baru ini, di awal minggu yang pertama ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami bawa setiap persembahan kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, ambil alih seluruh kami Tuhan, nyatakan kemuliaan Engkau, memberkati setiap persembahan kami ini 30, 60 bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh dalam pekerjaan kami diberkati dengan ajaib, usaha kami, bisnis kami terus meningkat dari hari ke hari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam studi anak-anak-Mu Tuhan, Engkau memberkati dengan ajaib Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, apa saja yang kami lakukan hari-hari ini Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Oke, ada pengumuman yang berulang tahun. Oh, ada satu orang saja kan? Sama 9 minggu depan. Oke, ada satu Lia yang berulang tahun tanggal 8 Januari. Waduh, kita pesta besar. Oke, selamat ulang tahun Lia. Dan Yesus berkati. Haleluya. Oke, ada lagi? Iya. Ya. Bapak Ibu terus berdoa buat kita, dukung kita, sehingga mungkin kemungkinan besar bulan depan atau bulan Maret itu kita sudah bisa, kalau tidak ada halangan, ya, kalau tidak ada halangan dan dari pemerintahan semua oke dan tidak ada lagi pembatasan, kita sudah bisa kembali untuk beribadah secara offline, ya. Tetap online pasti ada, ya. Oke. Jadi Bapak Ibu berdoa, dukung kita sehingga pekerjaan-pekerjaan yang masih ada, yang masih sisa ini kita bisa selesaikan secepatnya. Oke? Haleluya. Masih ada lagi pengumuman? Sudah tidak ada. Kalau tidak ada, mari Bapak Ibu kita semua bangkit berdiri dan kita mau mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa Maha Baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa.
di awal tahun yang baru ini Tuhan, mari Engkau pimpin kami sehingga dalam tahun ini kami mulai mengalami tahun-tahun berkat Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh mengalami peningkatan-peningkatan dalam hasil-hasil yang kami capai. Apapun yang kami sudah tentukan ini kami boleh meraihnya dengan luar biasa Tuhan, di luar daripada kemampuan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau Allah yang menolong kami, Engkau Allah yang ada beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk Lia yang berulang tahun di dalam minggu ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati dia dengan luar biasa Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kehidupannya Tuhan. Hari lepas hari Tuhan, Engkau memberkati dia dengan ajaib di dalam nama Yesus Tuhan. Apa saja yang dia kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan masa depannya, kami taruh dalam tangan-Mu, dan kami tahu satu perkara, masa depannya adalah masa depan yang penuh dengan harapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Berkati juga setiap umat-Mu yang di rumah, lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa-Mu mengalir dalam setiap mereka Tuhan. Ambil alih dan pimpin dalam setiap langkah hidup mereka hari demi hari, sehingga kemanapun mereka melangkah pergi, mereka akan mengalami keberhasilan yang luar biasa. Apa saja yang dikerjakannya Engkau buat jadi berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami, Tuhan dan Raja kami. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, dalam studi mereka Tuhan, Engkau memberkati dengan ajaib, Engkau memberkati dengan dahsyat, Engkau memberkati dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini, kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan di tahun yang baru ini boleh mengalami satu perubahan demi perubahan yang luar biasa Tuhan. Dan juga Tuhan, dan segala pandemi ini boleh berlalu daripada bangsa kami Tuhan, dan kami boleh mengalami memulai dalam perekonomian dan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan, baik itu dari pemimpin-pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua pejabat negara yang ada Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka dengan kekuatan Tuhan. Engkau pimpin mereka Tuhan, mampukan mereka untuk memimpin bangsa ini keluar dari segala situasi yang sukar sulit ini Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga membawa kami Tuhan untuk menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu pasti digenapi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam semuanya. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. God bless you.